Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Kembali lagi di malam hari ini kita berada di ibadah malam penghayatan yang kedua di Minggu Sengsara. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk memasuki ibadah. Kita angkat satu pujian yang berkata, Ku heran Allah mau memberi. Hidung Jemaat 387. Bersyukur Tuhan, kalau di malam hari ini begitu banyak kesempatan kami boleh datang kepadamu. Biarlah Tuhan, ibadah kami malam hari ini membuat kami terus menghayati bagaimana karya-Mu Tuhan yang begitu besar dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau menolong ibadah kami Tuhan dari awal hingga boleh berakhir dengan penuh baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saat ini kita akan mendengarkan renungan di malam hari ini dengan tema Salib, Pernyataan Kasih Allah, yang akan dibawakan oleh penginjil Okta Lapian pada malam hari ini. Sebelum itu kita angkat satu pujian dari KPPK 164, Dekat ke Salib.
Mari kita berdoa. Kami mau mendekat kepadamu Tuhan, semakin dekat, dekat dengan salib-Mu. Salib yang memberi arti dan yang mengubah hidup kami. Karena itu kami mau berserah padamu di malam ini. Saat kami mau datang kepadamu dalam satu persekutuan dengan Engkau, dengan keluarga, dengan jemaat Tuhan. Tuhan kiranya yang memimpin kami. Biarlah firman Tuhan menerangi hati pikiran kami, menerangkan kepada kami apa yang sesungguhnya harus ada pada kami, pengikut-Mu yang sudah mengalami penebusan di dalam Kristus melalui kematian Kristus di kayu salib. Terima kasih Tuhan, kami berserah, mohon pimpinan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom saudara yang dikasih Tuhan. Malam ini kita mau menghayati kedalaman kasih karunia Tuhan pada kita melalui kematiannya di kayu salib. Salib tentu merupakan sesuatu yang penting bagi kita karena ini memang menjadi satu lambang kehidupan bagi orang percaya. Makanya di mana-mana kalau kita melihat simbol kekristenan selalu memakai salib. Kenapa demikian? Karena memang sangat berarti. Dari situ melalui karya Yesus Kristus yang mati di kayu salib, kita umat Tuhan mendapatkan kehidupan. Dan ada satu makna yang mau kita pelajari malam hari ini adalah tentang kasih Allah. Melalui salib dikatakan sebagai satu bentuk pernyataan kasih dari Allah kepada umat manusia. Mari kita melihat bagian firman Tuhan dalam Roma pasal yang ke-5 ayat yang ke-8. Firman Tuhan mengatakan demikian. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, jikalau seseorang menyatakan kasih kepada kita atau kepada saya secara pribadi, dan waktu dia menyatakan kasih melalui perbuatan baik itu karena saya sudah melakukan yang baik kepada dia, atau karena saya memiliki satu prestasi yang baik, tentu menyenangkan bukan? Dan bagi saya itu akan sangat membekas. Namun saya harus jadi juga berani katakan kalau ada orang mau menyatakan kasih kepada saya, berbuat baik kepada saya, pada saat justru saya tidak suka dengan dia, tidak senang dengan dia, bahkan mengabaikan dia, tapi orang itu mau mengasihi saya, mau berbuat baik kepada saya akan menangis. Tapi tentu menangis bukan karena tidak suka, tapi menangis karena terharu. Di dalamnya ada kekaguman, di dalamnya tentu ada sukacita. Karena ada orang yang mau berbuat baik kepada saya yang tidak baik kepada dia. Saudara, hal itu juga sebenarnya ditunjukkan oleh Allah kepada kita, umat manusia. Firman Tuhan mengatakan bahwa Allah mau mengorbankan anaknya yang tunggal untuk mati di kayu salib, untuk kemudian menyatakan kasih kepada saya, kepada saudara, dan kepada seluruh umat manusia pada saat justru kita tidak baik kepada dia, pada saat kita mengabaikan dia, pada saat kita umat yang adalah ciptaannya tidak mempedulikan Allah. Tapi di saat itulah Allah mau menyatakan kasih. Pernyataan kasihnya unik tapi sangat spesial. Pernyataan kasih yang ditunjukkan bukan cuma sekedar memberikan berkat, memberikan materi, atau memberikan sesuatu yang menyenangkan kita umat manusia. Tapi lebih daripada itu, satu bentuk pernyataan kasih yang diberikan oleh Allah melalui anaknya yang tunggal dengan mengorbankan segalanya untuk kita, mau mati untuk kita. Saudara, ini sangat berarti seperti yang saya katakan tadi, bahwa kalau saya, barangkali saya memang harus menangis karena pada saat saya tidak baik, saya jahat, saya tidak peduli dengan dia, Allah mau melakukan sesuatu yang baik kepada saya. Kebaikan bukan yang sembarang, tapi kebaikan yang sangat luar biasa. Karena
Dia memberikan yang segalanya, yang terpenting, yang terbaik kepada kita. Dengan cara yang unik, yang spesial, dengan cara menderita. Kalau orang memberikan kepada kita, pribadi memberikan kepada kita sesuatu yang berbentuk materi sudah menyenangkan. Kalau ada orang yang memberikan sesuatu, mengerjakan sesuatu kepada kita untuk menolong kita dalam hal-hal tertentu sudah sangat membantu. Tapi kalau ada satu pribadi yang memberikan kepada kita hidupnya total dengan cara harus menderita, menderita secara fisik, emosi dan perasaan, maka ini yang paling sangat berarti. Dan itu sudah dilakukan oleh Allah pada kita. Karena dia sayang dengan kita. Saudara, inilah yang sangat penting untuk kita ingat di malam hari ini. Kristus sudah datang ke dalam dunia, mati untuk kita, satu penyataan kasih. Salib adalah bentuk pengekspresian kasih Allah kepada kita umat yang berdosa. Salib adalah bentuk pernyataan kasih. Dan ini adalah satu pernyataan kasih yang luar biasa hebat. Bukan pernyataan kasih yang sembarang. Karena pernyataan kasih yang terbesar, tak ternilai. Dan pernyataan kasih tentu dari satu pribadi yang maha mulia. Saudara, ini tentu berarti bukan kalau kita mau pikir dengan baik tentang pribadi yang memberikan dan menyatakan kasih kepada kita. Bukankah ini juga akan menumbuhkan satu keyakinan, kepercayaan kita bahwa tidak mungkin dia akan meninggalkan kita, tidak mungkin kasih, bahkan kalau kita bilang bobotnya lebih sedikit, lebih kecil dari apa yang sudah dia lakukan dengan matinya Kristus di kayu salib, dia tidak akan berikan kepada kita. Kasih Allah dengan matinya anaknya yang tunggal di atas kayu salib, bukti bahwa dia sayang dengan kita. Dan karena itu mari kita percaya, kita tetap pegang bahwa perjalanan hidup ke depan kita, dia tetap akan kasih. Saat waktu kita masih nakal saja dia sayang dengan kita. Saat kita masih menjadi musuhnya, dia sayang dengan kita. Bagaimana kalau kita sudah menjadi anaknya, masakan dia tidak sayang? Ini ungkapan iman saya, tapi juga saya berharap ini jadi ungkapan iman kita semua. Kasih sayang Tuhan tidak akan pernah habis pada kita. Yang kedua yang sangat penting, mari kita ingat dengan baik. Allah tentu menyatakan kasih sayang kepada kita, bukan supaya dia mengharapkan kita kemudian memberi arti dalam kehidupan Allah. Tentu bukan. Karena adanya kita atau tidak adanya kita, Allah tetap Allah. Allah tetap mulia, Allah tetap berkuasa. Allah kemudian menyatakan kasih sayangnya kepada kita, bukan supaya kita bisa memberikan sesuatu kepada dia, karena dia punya segalanya. Bukan supaya kita kemudian dipakai olehnya untuk membuat kita jadi abdi yang bisa melakukan yang terbaik untuk dia, membuat dia jadi lebih hebat. Enggak, karena dia tetap hebat. Ada kita atau tidak ada kita, dia bisa mengerjakan apa saja di dalam dunia. Kalau itu apa maksudnya? Kenapa Kristus mau mati untuk kita, sayang untuk kita? Dia mau bawa kita menyatu dalam satu ikatan keluarga Allah. Kita jadi anaknya dan Allah adalah Bapa kita. Kita anggota keluarga Allah. Kita tentu akan semakin erat, dekat dengan dia, menyatu dengan Allah kita. Tidak mungkin kita punya keinginan untuk terpisah. Masakan kita adalah anak kemudian mau memisahkan diri lagi dengan Bapak kita. Masakan kita yang sudah dijadikan anggota keluarga Allah tidak mau baku dapa dengan Papa. Selalu pasti rindu. Masakan kita sudah menjadi anaknya yang sudah memberikan kehidupan pada kita, tapi kita tidak pernah minta tolong pada dia, tidak pernah minta bantuan, tidak mau untuk berkomunikasi dengan dia. Kita dijadikan anak Allah melalui penderitaan Kristus di kayu salib, supaya kita dekat dengan dia. Barangkali kita ingat firman Tuhan mengatakan bahwa
Apapun yang ada di dalam hati kita, Allah sudah lebih dulu tahu. Sebelum kita bilang, Allah so tahu. Tapi Allah minta tetap kita bilang. Apa artinya? Artinya Allah mau sebagai anak-anaknya kita selalu dekat dengan Dia, berkomunikasi, bangun relasi yang baik dengan Dia. Saudara, kita sudah dijadikan anak Allah melalui kematian Kristus di kayu salib. Kematian Kristus di kayu salib, ungkapan kasih Allah kepada kita, umatnya, dan kita dijadikan milik kesayangannya. Karena itu, mari kita tetap bersyukur, kita tetap bersatu dengan Dia, hidup sebagai anggota keluarga Allah. Hubungan kita dengan Allah semakin baik dan mendalam. Tuhan memberkati kita, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih firman-Mu boleh mengingatkan kami. Kami boleh diarahkan Tuhan, dibimbing Tuhan untuk mengingat bahwa siapa kami sesungguhnya. Terima kasih Tuhan, dan kami sangat bersyukur untuk karya kasih sayang Tuhan melalui kematian Kristus, anak Allah yang tunggal di kayu salib untuk kami, untuk membawa kami menyatu dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami sangat bersyukur selalu dapat bimbingan dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah menikmati kasih sayang dari Tuhan. Karena itu mari kita juga saat ini datang pada Dia. Kita mau berdoa bersama, berkomunikasi dengan Bapa kita di sorga. Masing-masing kita akan berdoa, kita doakan hal-hal yang bagi kita sangat berarti, tapi juga bagi pelayanan di gereja Tuhan. Saya memandu kita berdoa bersama, mari kita mengambil sikap berdoa. Tuhan, ini kami umat-Mu yang datang berserah kepadamu. Kami milik-Mu, kami anak-anak-Mu. Kami mau datang kepadamu memohon kepada Tuhan. Biarlah Engkau mau berkenan, mau mendengarkan kami, dan mau berkenan menjawab apa yang menjadi harapan dan kerinduan kami. Saudara, mari kita berdoa saat ini. Secara pribadi, kita mau mengungkapkan iman dan harapan kita, kerinduan kita kepada Tuhan. Setelah kita mengalami kasih sayang dari Tuhan melalui kematian Kristus di kayu salib. Mari berdoa. Secara pribadi kita ungkapkan komitmen kita kepada Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan, apa yang kita mau lakukan bagi Dia untuk kemuliaan Dia dalam hidup kita setelah mengalami keselamatan di dalam Kristus. Mari berdoa. Mari kita juga berdoa untuk keluarga kita. Doakan supaya hubungan kasih di antara anggota keluarga, baik kita secara pribadi, dengan istri, dengan suami, dengan anak-anak, dengan saudara-saudara, dengan orang tua. Mari kita doakan supaya semua terjalin dengan baik, terbangun dengan baik. Dan kalau ada hal yang tidak baik, yang sudah dan sementara kita alami, mohon ampun pada Tuhan. Mari berdoa. Selanjutnya mari berdoa untuk gereja Tuhan. Gereja yang sudah dibangun oleh Tuhan, didirikan oleh Tuhan. Kita doakan supaya gereja kita Gemim Kristus Bitung bertumbuh dengan baik. Ikatan kasih di antara semuanya, anggota jemaat, hamba Tuhan, pelayan-pelayan, supaya terbangun dengan baik. Dan di antara semuanya, boleh menjadi satu komunitas yang menyaksikan kemuliaan Allah. Mari kita sampaikan harapan dan kerinduan kita yang selama ini menjadi harapan dan kerinduan kita buat gereja Tuhan Gemim Kristus Bitung ini.
Mari berdoa. Mari kita juga berdoa untuk umat Tuhan di Kota Bitung. Secara khusus tentu yang saat ini sementara menghayati pengorbanan Kristus di kayu salib. Kita doakan supaya semua umat Tuhan betul-betul mendapatkan penerangan yang baik dari Tuhan di masa-masa Minggu Sengsara sampai Pasca hari Minggu nanti. Mari berdoa bersama. Ya Tuhan, inilah doa kami, harapan dan kerinduan kami. Berkenanlah Engkau kiranya mendengarkannya, bahkan mengabulkan. Dan biarlah kuasa dan kasih sayang-Mu juga tetap Engkau nyatakan kepada kami semua. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan memohon di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Karena begitu besar kasih Allah bagi setiap kita Bapak Ibu Saudara, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal bagi setiap kita, membuat kita terus melihat salib. Kita mengingat karya Allah yang tiada ternilai itu. Mari kita menutup ibadah malam hari ini dengan satu pujian yang berkata, tiada ternilai. Terima kasih Tuhan, malam ini kami boleh menikmati waktu bersama dengan Engkau.
dalam persekutuan bersama umat Tuhan, keluarga Allah. Terima kasih Tuhan untuk setiap pengajaran yang Tuhan juga mau sampaikan kepada kami. Biarlah itu semakin berarti, semakin tertanam dan mendalam dalam hidup kami. Dan dalam bimbingan-Mu kami sangat berharap kami pun boleh menyaksikan kemuliaan Allah. Dan kami sangat bersyukur untuk semuanya itu. Kami persembahkan hanya untuk kemuliaan Tuhan. Dan bahkan kami yang ada bersama dalam persekutuan ini pun selalu memohon bimbingan Tuhan. Selepas dari kebaktian ini, kami lanjut dengan aktivitas yang ada. Biarlah Engkau menyertai kami. Bahkan kami dalam waktu-waktu ke depan sampai kami merayakan Paskah kebangkitan Kristus, semakin banyak yang Tuhan mau sampaikan pada kami. Terima kasih Tuhan. Dan kami memohon kiranya kasih setia, damai sejahtera dan berkat dari Allah Tritunggal dianugerahkan kepada kami semua. Sekarang ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara sekalian, ibadah kita telah selesai. Diingatkan ada ibadah malam penghayatan yang ketiga secara onsite jam 7 malam pada besok hari di gereja. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.